Halo teman-teman, perkenalkan saya Mirawati dari mahasiswa Universitas Danapura, Prodi Akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu prosedur transaksi. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu prosedur. Prosedur adalah serangkaian kegiatan atau urutan tindakan yang diperlukan untuk menjalankan suatu transaksi dengan baik dan benar secara tertib. Dan dalam bab ini akan disajikan prosedur transaksi pokok dalam kegiatan operasional perusahaan, yaitu prosedur penerimaan kas atau bank, prosedur pengeluaran kas atau bank, prosedur penjualan, dan yang terakhir prosedur pembelian. Yang pertama, prosedur penerimaan kas atau bank. Semua transaksi perusahaan mengenai penerimaan uang tunai dan warkat bank dicatat dengan menggunakan formulir ini. Formulir yang digunakan adalah nomor 2 dengan judul formulir bukti bank masuk atau BBM, meskipun yang diterima adalah uang tunai. Teman-teman bisa dilihat pada gambar 7.1 bagan alur kas masuk atau bagan alur kas atau bank masuk. Aktivitas yang pertama adalah pelanggan membayar berupa tunai atau cek. Selanjutnya, kasir akan menghitung uang tunai atau memeriksa cek atau giro dan tanggal jatuh temponya. Selanjutnya, kasir akan menyiapkan BKM atau BBM dan meminta di fiat atasannya sebagai tanda uang telah diterima atau boleh diterima. Dan selanjutnya akan dilakukan distribusi dokumen. Selanjutnya ada prosedur pengeluaran kas atau bank. Prosedur pengeluaran kas atau bank menggunakan formulir 1, 4, 5, dan formulir 3 dan 7. Semua transaksi perusahaan mengenai pengeluaran uang tunai dan wakaf bank dicatat dengan menggunakan prosedur ini. Hal ini disebabkan pilihan pengelolaan kas perusahaan mendasarkan pada metode Impress Pump. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di secara bagan alur dapat dilihat pada gambar 7.2 di mana di sini terdapat 6 aktivitas. Yang pertama, dokumen dari pemasok diserahkan kepada kasir. Selanjutnya, kasir akan memeriksa kebenaran dan kelengkapannya. Setelah itu, bila sudah cocok, kasir akan menyiapkan BKK atau BBK. Selanjutnya, kasir meminta otorisasi atasan sebagai tanda tangan dibayar. Bila ya, uang diberikan kepada pemasok, dan jika tidak, maka ditolak. Selanjutnya, pemasok dan BKK atau BBK ditandatangani pemasok. Cek atau giro dilampirkan pada BBK saat minta otorisasi. Selanjutnya dilakukan distribusi dokumen. Yang ketiga ada rekonsiliasi bank dan opnam kas. Rekonsiliasi bank diperlukan untuk mencocokkan saldo rekening perusahaan bank dengan saldo bank di perusahaan. Sebagai media rekonsiliasi bank adalah laporan rekening koran yang dikirimkan oleh bank kepada perusahaan setiap awal bulan berikutnya dan buku tabungan. Selanjutnya ada prosedur pengakuan pendapatan. Yang pertama, pendapatan real estate. Yang dimaksud pendapatan real estate adalah pendapatan pada perusahaan real estate adalah penjualan produk properti yang menjadi usaha pokok atau core business perusahaan, yaitu penjualan rumah, ruko, rekan, dan lain-lain, termasuk KBS atau kafe siap bangun.
Selanjutnya, teman-teman bisa lihat gambar 7.3. Di sini terdapat 7 aktivitas. Yang aktivitas pertama itu ada pelanggan memesan lewat surat, telepon, atau line dengan melengkapi dokumen yang diperlukan. Yang kedua, selanjutnya semua pesanan dicatat dan disortir. Yang tidak sesuai segera ditolak. Yang diminta segera dibuatkan surat pesanan rumah atau SPR. Kegiatan yang ketiga ada SPR didistribusikan. Selanjutnya, SPR diproses ke bank memberi kredit. Aktivitas kelima, bila KPR telah disetujui, SPK sebagai pengakuan penjualan ke notaris untuk meningkatkan dan mengikatkan dan perjanjian kredit. Selanjutnya, marketing membuat BAP ST rumah setelah ditandatangani pelanggan. Rumah diserahkan dengan kunci rumahnya. Aktivitas terakhir, saat pencairan KPR masuk ke rekening perusahaan CN mengkredit piutang. Selanjutnya ada pendapatan rumah sakit. Pada rumah sakit yang dimaksud pendapatan di sini adalah pendapatan dari sewa ruang perawatan dan pendapatan dari jasa perawatan medis, dokter, perawat, dan bidan. Termasuk dalam pendapatan adalah hasil penjualan obat dan alat kesehatan. Secara bagan alur proses penjualan obat dan alkes dapat dilihat pada gambar 7.4, yang dimana ada 4 aktivitas. Yang pertama, pelanggan menyerahkan resep dokter. Yang kedua, periksa stok obat dan alkes. Bila tidak ada, segera beritahu untuk membeli di apotek. Selanjutnya yang ada, segera dibuatkan bon penjualan obat atau BPO. Selanjutnya BPO akan didistribusikan. Setelah itu obat dan alkes diserahkan ke pelanggan dan uang diterima. Selanjutnya ada prosedur pembelian. Prosedur pembelian ini dipakai untuk mengatur semua transaksi pembelian perusahaan, termasuk pembelian tanah, aktiva tetap, bahan bangunan, alat tulis, kantor, dan lain-lain. Dalam prosedur ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu order pembelian, penerimaan barang, dan pembayaran. Nah, di order pembelian, proses order pembelian dimulai saat bagian yang memerlukan suatu barang membuat surat pesanan barang yang ditujukan kepada bagian gudang. Bila ternyata barang yang diperlukan terdapat di gudang, maka barang tersebut tinggal dikirim kepada pemakai. Secara bagan alur, proses pembelian saat terjadinya order pembelian dapat digambarkan sebagaimana gambar 7.5 yang terdiri dari 6 aktivitas. Aktivitas pertama, pembuatan surat pesanan barang yang di fiat atasan dan diserahkan ke pembelian atau gudang. Selanjutnya, petugas gudang mengecek bila ada langsung diberikan kepada pemakai. Bila tidak, membuat surat permintaan pembelian barang. Selanjutnya, distribusi SPPB. Dan selanjutnya, bagian pembelian mempertimbangkan perlunya membuat penawaran harga atau PH. Bila iya, PH dikirim ke pemasok dan menunggu jawabannya. Selanjutnya, bila tidak, bagian pembelian segera membuat order pembelian rangkap 5 di fiat atasannya. Selanjutnya, didistribusi OP. B.
penerimaan barang. Proses penerimaan barang yang telah dipesan sebelum dimulai pada saat barang telah sampai di gudang perusahaan. Pada saat kedatangan barang, petugas gudang akan melakukan pemeriksaan. Manakala barang yang diterima ternyata sesuai dengan yang dipesan dalam hal spesifikasi dan jumlah barang, maka petugas gudang akan membuat bukti penerimaan barang atau BPB rangkap 4. Secara bagan alur, prosedur pembelian saat terjadinya penerimaan barang dapat dilihat pada gambar 7.6 sebagai berikut. Di sini terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama, pemasok mengirim barang ke gudang. Selanjutnya, petugas gudang mengecek bila cocok dengan spek OP, dibuat bukti penerimaan barang atau BPB rangkap 4. Surat jalan pemasok ditandatangani yang berwenang, bila tidak cocok diretur. Selanjutnya, distribusi BPB. Dan yang terakhir, dicatat di kartu gudang untuk mencatat stok. Selanjutnya ada pembayaran tagihan. Selanjutnya, pembayaran tagihan bila telah jatuh tempo akan mengikuti prosedur pengeluaran kas atau bank. Secara bagan alur, prosedur pembelian saat terjadinya pembayaran dapat dilihat pada gambar 7.7. Di sini terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama, pemasok mengirim faktur dan diterima oleh bagian pembelian. Selanjutnya, bagian pembelian mencocokkan faktur dengan OP dan BPB. Bila cocok, faktur dan BPB dan OP diteruskan ke bagian keuangan. Setelah itu, bila tidak cocok, faktur dikembalikan. Selanjutnya, kepada pemasok diberi tanda terima faktur oleh bagian pembelian, sementara akan dicek dulu sebelum dibayar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.